Jadi aset yang sudah dibeli ini masuk kategori masa manfaat berapa tahun, masuk golongan berapa, tarifnya berapa, nggih. Oke. Dan awal dimulainya penyusutannya kapan. Tujuannya untuk memperjelas, nggih, memberikan rasa keadilan dan istilahnya memberi kepastian hukum. Jadi sebenarnya filosofi saya udah bayar pajak kok gitu kan, kenapa harus lapor kan gitu kan. Pendengar, pemirsa RRI Purwokerto, kembali bersama saya Chandranita dalam podcast Tarik Mase, informasi Banyumas dan sekitarnya. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai aturan tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Bersama saya sudah ada Rinata Ade Permana SM, account representatif dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto. Sehat Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Nah, ini masalah pajak, Pak. Iya, betul. Biasanya masyarakat itu kalau udah berhubungan dengan masalah pajak itu udah pikirannya ribet dulu gitu. Nah, apalagi yang satu ini tentang aturan penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Nah, kayaknya saya sendiri itu masih asing gitu ya, Pak. Ya. Nah, sepertinya mungkin bisa dijelaskan. Oke. Untuk kita singkat PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan dengan PMK. PMK nomor 72 tahun 2023. Ini memang mengatur salah satu aspek biaya. Nah, itu aspek biaya apa? Aspek biaya penyusutan di sini. Istilah penyusutan itu untuk yang harta berwujud, amortisasi sama seperti penyusutan, tapi untuk istilah untuk barang tidak berwujud. Oke. Itu. Jadi harusnya senang nih karena masalah biaya kan jadi pengurang. Jadi mengurangi iya, gitu. betul. Nah, mungkin bisa di ini Pak, harta berwujud di penyusutan itu dan amortisasi di harta tak berwujud objek pajaknya seperti apa? Oke. Jadi untuk pengaturannya nggih, PMK 72 2023 ini mengatur masalah biaya tadi. Biaya. Hanya masalah aspek biaya. Di situ berkaitan dengan tenggat waktu. Kalau di kami namanya masa manfaat nggih. Jadi aset yang sudah dibeli ini masuk kategori masa manfaat berapa tahun, masuk golongan berapa, tarifnya berapa, nggih. Okay. Dan awal dimulainya penyusutannya kapan. Itu diatur dalam PMK 72 ini. Itu. Nah, sebenarnya untuk penyusutan tersebut untuk Banyumas seperti apa yang pelaksanaannya di KPP Purwokerto? Nggih. Jadi untuk PMK 72 ini tidak ditujukan untuk seluruh wajib pajak sebenarnya. Oh, begitu. Itu hanya untuk istilahnya untuk wajib pajak yang menggunakan tarif umum gitu dan yang melakukan pembukuan. Untuk melakukan pembukuan sendiri itu sebenarnya di Undang-Undang Pajak sendiri di pasal 28 ya Undang-Undang KUP. Itu sebenarnya seluruhnya wajib pembukuan. Seluruhnya wajib pembukuan, tapi ada yang diperbolehkan tidak menggunakan pembukuan. Siapa saja? Satu, orang pribadi. Orang pribadi yang seperti apa? Orang pribadi yang omsetnya, yang melakukan pekerjaan bebas atau usaha, omsetnya kurang dari 4,8 miliar, itu tidak harus melakukan pembukuan, tapi boleh melakukan pencatatan. Tapi untuk selain orang pribadi seperti badan itu mau nggak mau, suka nggak suka, pembukuan tetap harus ada. Betul, dan ini juga berdampak ke mereka. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini memberi kemudahan pada wajib pajak itu sendiri. Tadinya misalnya harus bayar 100.000, jadi dengan adanya PMK 72 tahun 2023 ini bisa di bawah 100.000 seperti itu. Tidak berdampak langsung sih sebenarnya. Karena untuk tujuannya untuk simple gitu ya. Iya, simplifikasi peraturan perpajakan yang dulunya tersebar di beberapa aturan, ini disatukan semuanya. Itu satu. Yang kedua, untuk ini tujuannya untuk memperjelas. Memberikan rasa keadilan dan istilahnya memberi kepastian hukum. Jadi jelas ini biayanya boleh apa enggak sih gitu kan. Ini maksudnya istilahnya biayanya boleh dibebankan sekaligus atau boleh dibebankan melalui penyusutan, itu sudah jelas di sana.
Gitu. Nah, kita mungkin agak beralih dari PMK 72 tahun 2023 ini ya Pak Ade. Iya. Untuk Kabupaten Banyumas khususnya ya, kalau KPP Purwakarta ini melayani wilayahnya di mana saja tuh? Untuk KPP Pratama Purwokerto melayani satu Kabupaten Banyumas. Oke. Iya, satu wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, untuk perpajakan sendiri yang dilayani KPP Banyumas ini, ada kendala atau tidak selama ini? Kalau untuk pelayanan pasti ada kendala. Biasanya apa itu Pak? Nah, karena untuk kendalanya itu macam-macam ya, macam-macam. Tapi yang paling utama tingkat partisipasi masyarakat, tingkat antusias masyarakat terhadap pengetahuan pajak ini sebenarnya masih kurang. Nah, itu sebenarnya juga tugas kami untuk mensosialisasikan, mengajak warga negara mengenal pajak itu apa. Jadi nggak selamanya pajak itu serem gitu. Nah, itu kadang-kadang tingkat kerepotannya Pak ya, mungkinnya berada dari misalnya seperti ini, saya merasa sebagai wajib pajak ya. So saya sudah melaporkan, sudah nyetor pajak, sudah membayarnya dengan tertib, tapi kita masih dibebani dengan laporan bahwa kita melaporkan sendiri pajak kita. Iya. Itu seperti apa aturannya? Apakah ini bisa ada bantuan atau adalah yang apa namanya Pak Nama supaya untuk melemeskan gitu? Iya, untuk memfleksibelkan. Nah itu dia Pak. Iya. Jadi sebenarnya filosofi saya udah bayar pajak kok gitu kan, kenapa harus lapor kan gitu kan? Itu sebenarnya filosofinya itu sampai sekarang ya, ini dari dulu sampai sekarang karena belum ada sistem yang mendukung, karena kita untuk menguji apakah penghitungannya benar atau enggak, betul. Gitu. Karena kalau kita cuma lihat pembayaran pajaknya, kita tidak tahu ini asal muasalnya dari mana, benar enggak tarifnya gitu kan. Bisa saja nilainya 5 miliar dengan pembayaran miliaran dengan pembayaran yang cuma puluhan juta, yang benar malah yang puluhan juta. Yang miliaran sebenarnya lebih tinggi lagi mungkin. Gitu. Jadi diperlukan tadi salah satunya laporan itu untuk menguji aja. Tapi nanti untuk tahun depan ini karena sudah kami ada reformasi perpajakan mulai 1 Januari 2024 Dirjen Pajak seluruh Indonesia berarti ya. Itu akan ada reformasi perpajakan, salah satunya di bidang sistem informasinya, di bidang sistem perpajakannya ada Kortek. Apa itu Kortek? Kortek itu perubahan sistem inti perpajakannya yang dulunya masih tidak otomatisasi, sekarang mulai diotomatisasi. Jadi nanti kalau bisa ini tujuan jangka panjang banget ini, jangka panjang banget ya. Untuk simplifikasi pelaporan kemungkinan bisa diambil dari data-data yang sudah tersebar. Nah, perubahan utamanya di bagian NPWP. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya NPWP, kalau dihitung nilai digitnya itu ada 15 yang sekarang, maka tahun depan sudah tidak dipakai lagi. Pakainya KTP. Jadi seluruh data yang di KTP nanti masuk ke sistem, nanti ya harapannya sih secara AI ya, secara AI, artificial intelligence itu ini yang lagi marak gitu. Betul, bisa disusun laporan SPT. Jadi yang membuatkan SPT sistem. Ya itu harapannya kita. Semoga ini berjalan lancar. Jadi sebagai wajib pajak kita nggak perlu repot-repot. Kadang-kadang kita jadi beban juga. Karena terus memasukkan datanya juga kadang-kadang aduh nggak bisa masuk nih gitu. Nah satu lagi Pak, sebenarnya apa sih punishment, bukan punish ya, apabila misalnya kita tuh lupa atau sengaja tidak melaporkan pajak, mungkin kendalanya aduh ribet, aduh kita nggak pas-pas masukinnya di tahun pajak berikutnya, apakah ada sanksi atau seperti apa? Jadi untuk berkenaan dengan punishment ya, sanksi itu di aturan perpajakan ada 2, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ada juga pidana. Nah, tapi yang diutamakan sebenarnya kami belum ke sanksi dulu. Kami persuasif dulu ke wajib pajak. Jadi sebelum jatuh tempo yang seharusnya misalkan lapor SPT tahunan paling lambat akhir Maret kan gitu pada umumnya. Maka mulai Januari, Februari, Maret kami terbitkan dulu surat himbauannya. Ini loh, ada event lagi SPT tahunan nih misalkan seperti itu. Tolong jangan sampai terlambat gitu kan. Kalaupun sudah terlambat, kami kirim surat lagi. Namanya surat teguran. Kemarin sudah dikirimi surat, belum lapor nih, monggo sebelum dikasih sanksi laporkan SPT-nya. Nah, tapi ternyata kalau nggak respon ya
mau nggak mau tadi sanksi administrasi keluar. Nah, ini selama ini kan digitalisasi mau tidak mau semua masyarakat sampai yang di pedesaan juga harus terkena gitu ya. Apakah ada apa namanya ya, bukan tadi fleksibilisasi tapi adanya permakluman bagi mereka-mereka yang ada di mungkin yang begitu masih ada lah sekarang yang gaptek yang di pedesaan itu dari KPP kantor pelayanan pajak sendiri ada kan? Jadi untuk sistem tetap selain dari sistem yang sifatnya online tadi online, untuk yang manual tetap kami fasilitasi. Hanya saja kalaupun nanti ternyata bisa untuk didorong ke bagian online, maka kami arahkan ke online. Tapi untuk yang manual masih bisa. Masih bisa. Sejatinya memang ya Pak, kalau kita taat pajak itu semua uang kita setorkan ke pajak akan kembali ke masyarakat itu. Betul, berupa fasilitas. Tidak langsung ya, karena pajak itu sifatnya tidak kayak beli barang. Kita kasihkan uangnya, dapat barangnya. Tapi kalau pajak, bayar pajaknya ya dapat fasilitas jalan. Kalau subsidi BBM, kalau untuk yang berhak ya, karena kita subsidi BBM ternyata ya kita tahu lah ya, tapi kan tetap ada gitu bagian ya. di situ. Nah, himbauannya dari Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta kepada masyarakat di podcast Tarik Mase ini silakan. Jadi untuk persepsi pajak untuk yang selama ini menakutkan sebenarnya tidak. Pajak itu sekarang sudah terbuka. Gitu nggih. Seluruh layanan perpajakan itu tidak ada biaya apapun. Baik konsultasi, permohonan, itu tidak ada biaya apapun. Nah, silahkan Bapak Ibu terkait dengan perpajakan jika ada kendala, jika dapat surat dari kami, silahkan datang ke kantor pajak, klarifikasi, konfirmasi, dan tanyakan. Yang belum paham juga konselingkan, silahkan, petugas kami siap. Nah, satu itu. Yang kedua, terkait dengan perpajakan itu tidak selamanya yang kita panggil yang dapat surat itu harus membayar pajak. Nah, karena ada surat yang sifatnya pemberitahuan, mengingatkan, ada yang sifatnya mengklarifikasi. Kami tidak serta-merta dapat data Bapak pajaknya segini enggak gitu. Bisa komplain juga, pajaknya saya kebanyakan gitu ya. Nah, kalau kebanyakan sih tergantung Mbak. Kebanyakan dalam artian hitungannya salah atau kebanyakan karena memang minta dikurangi. Nah, itu yang tapi kalau kebanyakan karena memang datanya salah, silahkan klarifikasi. Nah, kalau misalkan dapat data, Pak saya dapat surat datanya 1M misalkan kan gitu. Ternyata saya bukan data itu bukan punya saya, ya itu diklarifikasi. Jadi untuk masyarakat yang mendapatkan himbauan, mendapatkan surat, itu tidak serta-merta datang ke kantor pajak membayar pajak. Ya, hanya saja mengklarifikasi datanya. Kalaupun benar, kita coba klarifikasi satu-satu nih. Nah, kita coba bantu hitungin pajaknya. Ada link untuk misalnya memberikan keluhan, komplain, untuk kritik dan saran untuk KPP Pratama Purwakarta, silakan. Kalau untuk layanan pengaduan ada, silakan menghubungi di Kring Pajak 1500-200. Itu langsung ke Dirjen Pajak Pusat. Jadi kalau sungkan dengan orang-orang pajak di KPP Pratama, silakan langsung saja menghubungi Kring Pajak di 1500-200 atau dengan email di pengaduan@pajak.go.id. Di situ juga ada. Ataupun jika mau mengadukan dulu ke KPP Pratama Purwokerto, silahkan bisa datang langsung gitu, atau berkirim surat, yang penting jelas aduannya apa. Gitu ya. Betul. Terima kasih Rina Tade Permana dari Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto. Nah, pendengar, pemirsa podcast Tarik Mase, kita sudah dengar tadi bahwa Kantor Pelayanan Pajak sudah membuka diri untuk keluhan, kritik, dan saran bagi Anda. Dan kita harus ingat bahwa warga yang baik adalah warga yang taat membayar pajak. Saya Dita Purbani di podcast Tarik Mase mengucapkan terima kasih.